Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Zatuha Insight Channel. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk Sobat Hero dimanapun Sobat Hero berada. Mudah-mudahan di momen bulan suci Ramadan ini menjadikan kita lebih baik lagi daripada sebelumnya dan menjadikan kita lebih rajin lagi ibadah kepada Yang Maha Kuasa. Amin amin Allahumma amin. Sobat Hero, pastinya setiap bulan Ramadan di Indonesia ada istilah yang sangat unik sekali. Karena pada saat bulan suci Ramadan biasanya umat Islam selalu mencari yang namanya takjil. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas apa itu yang dimaksud dengan takjil. Benarkah takjil itu adalah makanan atau mungkin takjil itu bukan makanan? Nah, untuk itu mari kita belajar bersama. Jangan skip dulu videonya dan kita putar dulu intronya. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat Islam di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Pada bulan ini, umat Islam di seluruh dunia diwajibkan untuk berpuasa dari mulai terbit fajar hingga menjelang adzan maghrib atau terbenamnya matahari. Bulan suci Ramadan jatuh pada bulan Ramadan, yaitu bulan ke-9 dalam sistem kalender Hijriyah. Lantas ada yang unik ketika menjelang bulan suci Ramadan, khususnya yang terjadi pada masyarakat yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah muncul istilah-istilah yang sebenarnya kita tidak tahu apa istilah tersebut. Seperti contoh bagi-bagi takjil, memburu takjil, membeli takjil, dan seterusnya. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang berfokus kepada apa yang dimaksud dengan takjil itu sendiri. Apakah takjil itu adalah makanan? Atau memang takjil itu bukan makanan? Nah, untuk menjawab hal ini, mari kita membicarakan terlebih dahulu tentang bahasa. Di mana dalam perspektif kali ini, bahasa yang akan kita bahas adalah bahasa Indonesia dan juga bahasa Arab tentunya. Karena kedua bahasa ini kalau ditinjau secara histori sangat berkaitan erat. Di mana di Indonesia itu umat Islam, umat muslimnya maksud saya adalah terbesar di dunia, di mana penyebaran Islam terdahulu dilakukan oleh saudagar-saudagar Arab tentunya dari jalur perdagangan dan lain sebagainya, hingga menghasilkan istilah-istilah yang ditinggalkan oleh saudagar-saudagar Arab kemudian diserap oleh masyarakat Indonesia dan akhirnya turun-temurun hingga sekarang. Seperti contoh kalau kita misalkan ingin melihat tentang kursi, kursi itu adalah sebenarnya bukan bahasa Indonesia, tetapi diadopsi dari bahasa Arab. Banyak sebenarnya kosakata-kosakata yang diserap dari bahasa Arab kemudian menjadi bahasa Indonesia atau diserap ke dalam bahasa Indonesia. Menurut salah satu keterangan ada sekitar 3.000 lebih kosakata yang berasal dari bahasa Arab kemudian diserap menjadi kosakata bahasa Indonesia. Ini unik karena memang orang Indonesia sangat identik dengan bahasa Arab. Mengapa bisa dikatakan demikian? Karena memang hampir selama 1 hari 1 malam orang Indonesia tentunya yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia melakukan ibadah dengan menggunakan bahasa Arab. Kemudian membaca Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab. Niat-niat sholat, niat-niat ibadah tentunya juga menggunakan bahasa Arab dan seterusnya, sehingga menghasilkan istilah-istilah yang kemudian istilah tersebut terkadang menjadi bias dari istilah yang sebelumnya atau yang pada dasarnya itu sendiri. Nah, dalam bahasa Arab ada istilah nahwu dan sorof, di mana nahwu itu adalah sistem gramatikal dalam bahasa Arab yang khusus untuk mempelajari harokat-harokat dan huruf-huruf. Jadi ada perubahan-perubahan harokat dan perubahan huruf dalam bahasa Arab yang disebut dengan nahwu, yaitu gramatikal bahasa Arab untuk membaca kitab-kitab kuning atau koran-koran yang berbahasa Arab. Selain ilmu nahwu, dalam bahasa Arab juga ada ilmu sorof. Nah, ilmu sorof itu apa? Ilmu sorof itu adalah ilmu yang mempelajari tentang
tatanan-tatanan kebahasaan dalam bahasa Arab yang berfokus kepada perubahan-perubahan dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Ini mirip dengan verb 1, verb 2, dan verb 3. Dimana kalau verb 1, verb 2, dan verb 3 biasanya identik, kalau bahasa Inggris identik dengan perubahan waktu, tetapi kalau dalam bahasa Arab itu identik dengan mufrad kemudian menjadi jamak atau singular menjadi plural. Dimana biasanya kalau perubahan dari satu lafadz ke lafadz yang lain itu akan berubah, akan mempengaruhi juga makna dan arti dari lafadz itu tersendiri. Salah satunya adalah takjil. Nah, sebenarnya apa takjil itu? Sebenarnya kalau kita melihat dalam susunan bahasa Arab, yang dimaksud ini adalah sorof, yang tadi sudah saya jelaskan bahwa sorof itu adalah ilmu gramatikal bahasa Arab yang mempelajari perubahan-perubahan kata dari bentuk mufrad kemudian menjadi bentuk jamak atau kata dasarnya. Di mana kalau kita telusuri lagi, menurut KBBI sebetulnya takjil itu mempunyai arti menyegarakan atau mensegerakan berbuka. Sehingga kalau kita tarik ke dalam makna bahasa Arab, maka artinya juga akan sama, yaitu sebenarnya takjil itu adalah menyegarakan, artinya mensegerakan untuk berbuka puasa. Jadi itu yang disebut dengan takjil. Ajala yu'ajilu takjilan. Ajala itu adalah fi'il madi atau bentuk past tense-nya, kemudian yu'ajilu itu adalah fi'il mudhari'nya, dan kemudian menjadi takjilan alias masdar. Kata dasar dari ajala itu adalah takjilan, yang artinya memiliki arti menyegerakan atau mensegerakan untuk berbuka puasa. Sehingga ini klop dengan istilah-istilah yang selama ini kita ketahui bahwa kalau beduk maghrib itu sudah berkumandang, maka segeralah untuk mencari takjil. Artinya bukan mencari makanan, tetapi mensegerakan untuk berbuka, mensegerakan untuk membatalkan puasa, dan mensegerakan untuk mencari minuman. Biasanya disunahkan yang manis-manis. Makanya biasanya takjil kalau di Indonesia identik dengan makanan ringan dan biasanya manis. Biasanya berbentuk kurma, kismis, anggur, dan sejenisnya, atau minuman-minuman manis yang bisa melepaskan dahaga. Jadi sebetulnya takjil itu bukan makanan, tetapi takjil itu adalah mengandung arti menyegerakan atau mensegerakan untuk berbuka puasa. Karena memang sunnahnya adalah ketika begitu adzan maghrib berkumandang, maka disunahkan untuk mensegerakan berbuka puasa. Begitu juga ketika sahur disunahkan untuk mengakhiri. Artinya ketika sahur itu disunahkan untuk mencari waktu-waktu yang agak mepet-mepet kepada beduk subuh atau adzan subuh. Tetapi ketika begitu menjelang beduk maghrib, maka kita disunahkan untuk berburu-buru, untuk bergegas, dan sesegera mungkin untuk membatalkan puasa karena memang waktu buka puasa sudah tiba. Sehingga terjadilah pembiasan makna seolah-olah takjil itu adalah jenis makanan. Padahal sebetulnya takjil itu bukan jenis makanan, tetapi memiliki arti menyegerakan atau mensegerakan untuk sesegera mungkin membatalkan ibadah puasa. Karena memang sunnahnya adalah disuruh sesegera mungkin, berburu-buru untuk membatalkan puasa. Jadi sebetulnya makna-makna yang seperti itu bukan hanya di takjil saja. Banyak istilah-istilah di dalam bahasa Arab yang kemudian ketika diadopsi menjadi istilah bahasa Indonesia, maka artinya menjadi bias. Seperti contoh lagi adalah istilah ustadz dengan ustadzah. Seolah-olah ustadz itu adalah identik dengan sekolah-sekolah yang berbau agama atau sekolah-sekolah yang berbasis pesantren. Padahal ustadz itu sendiri memiliki arti guru laki-laki. Sedangkan ustadzah sendiri memiliki arti guru perempuan. Tetapi seolah-olah di Indonesia makna dua kata itu berbanding terbalik. Jadi seolah-olah kalau ustadzah itu identik dengan orang yang alim, kemudian ngajar di pesantren, ngajar di sekolah yang berbasis agama, dan seterusnya, pandai agama. Tetapi kalau ibu guru itu tidak begitu. Ibu guru identik dengan sekolah formal, identik dengan kenegaraan, dan seterusnya. Padahal makna sebenarnya ustadzah itu adalah ibu guru perempuan, kemudian ustadz itu adalah
bapak guru laki-laki, yang sebenarnya maknanya juga diserap ke dalam bahasa Indonesia yang bersumber dari bahasa Arab, karena memang kosakata-kosakata yang ada di bahasa Indonesia itu rata-rata menyerap dari bahasa asing. Salah satunya adalah bahasa Arab. Seperti iklan. Iklan itu juga berasal dari bahasa Arab yang bermakna al-i'lan, artinya pengumuman. Kemudian diadopsi menjadi bahasa Indonesia dan menjadi iklan. Jadi perseptif kita selama ini keliru. Pada dasarnya takjil itu bukan makanan, tetapi mempunyai arti menyegerakan. Jadi jangan salah paham lagi kalau ada istilah berburu takjil, bagi-bagi takjil. Sebenarnya takjil itu adalah menyegerakan untuk buru-buru sesegera mungkin membatalkan puasa kita. Bukan semata-mata jenis makanan yang selama ini kita ketahui ketika menjelang bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Tetap selalu jaga puasanya. Mudah-mudahan puasa tahun ini menjadikan puasa kita semakin barokah, semakin semangat untuk beribadah. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.